Saya yakin tidak akan dijawab, tapi kan apa salahnya saya bertanya? Siapa tahu saya mendapatkan keberuntungan hari ini. Siapa saja yang mereka-mereka yang marah sama abang itu, gara-gara itu tadi. Aduh. Saya mengundang tamu khusus hari ini. Untuk pertama kalinya kita akan bicara tentang oil and gas. Tampaknya sedikit agak rumit nanti diskusinya, bahkan untuk saya, karena saya bukan ahli tentang perminyakan. Tapi orang yang saya undang ini adalah orang yang sangat paham tentang industri perminyakan. Mantan Wakil Menteri Energi dan apa itu? Kementerian Sumber daya. Periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Bapak Archandra Tahar. Bang, terima kasih ya. Terima kasih sudah mengundang. Ini beliau menghabiskan masa-masa profesionalnya di Amerika. Kemudian kembali ke Indonesia dan kemudian diangkat menjadi wakil menteri. Waktu itu sempat ribut, salah satu yang meributkannya saya. Coba tampilkan yang pertama. Ini, jadi waktu itu soal kewarganegaraan. Jadi saya protes waktu itu, Bang, bahkan di paripurna waktu itu, saya protes, saya bilang, kenapa bisa seperti ini? Ada penjelasan yang tidak cukup dari pemerintah pada saat itu. Beliau adalah menjadi warga negara Amerika tahun 2012 ya, Bang? 2012, kemudian kembali ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia tahun 2016, gitu ya. Saya protes waktu itu karena tidak ada penjelasan yang cukup. Keras sekali saya memprotes waktu itu. Bang, sakit hati nggak gue protes, Bang? Ya, kalau melihat ya, ini adalah bagian dari perjalanan hidup seseorang, ya, terutama saya ya, yang mencoba melihat sisi positifnya, ya, di mana dalam perjalanan hidup, ya, setelah kuliah kemudian bekerja di Amerika, disitulah saya terutama bekerja untuk sebuah korporasi, bekerja untuk orang lain. Kemudian di tahun 2012-2013 mencoba untuk bekerja untuk diri sendiri lah, juga menghidupi yang lain gitu. Nah, ada satu hal yang keinginan yang belum tercapai, apa itu? Bekerja untuk negara sendiri. Itu yang menjadi poin penting. Kalau ada yang protes, sakit hati, enggak. Keinginan untuk bekerja untuk orang lain sudah, bekerja untuk diri sendiri sudah memulainya. Yang belum itu adalah kalau ada kesempatan untuk bekerja buat negara sendiri. Saya mau buka sama Abang, mumpung kita ketemu, jadi tamu saya. Pada saat kemudian nama Abang keluar sebagai wakil menteri pada saat itu dan sudah dilantik, aku kan mencari tahu tuh ke teman-teman di sana. Saya ada beberapa kawan lah di Texas sana. Mengatakan iya benar, dan ada satu informasi begini. Ini kok bisa pemerintah Indonesia menemukan Bang Archandra katanya. Udah benar katanya, itu orang yang paling tahu tentang industri teknologi minyak, ya dialah orangnya katanya. Jadi sebenarnya pada saat itu yang aku protes itu bukan karena Abang, tapi tentang mekanismenya. Tidak ada cukup penjelasan, dan itu saya sampaikan di paripurna. Ini Bang, nih saya sampai meributkannya gitu ya. Nah, itulah tugas saya sebagai anggota DPR pada saat itu, Bang. Saya yakin Abang mengerti gitu ya. Sebab secara substansi saya paham siapa Abang. Nah, saya mau bicara tentang itu sekarang. Insya Allah. Bang, sekarang ini kan sebagai komisaris utama di PGN, perusahaan gas negara. Tapi sekaligus mendirikan perusahaan tadi Petroniring gitu ya. Konsultan tentang teknologi development industri perminyakan dan gas gitu ya. Kalau nanti saya bertanya banyak sesuatu yang terdengar bodoh, dipahami saja ya Bang ya. Tidak ada itu pertanyaan bodoh, nggak ada. Saya tidak paham, tetapi saya memulai begini.
Apa sebenarnya yang yang abang kembangkan itu? Tadi sebelum kita duduk di sini ada banyak penjelasan yang membuat saya ternganga. Yang abang sedang perusahaan di Amerika dulu dikembangkan di sini itu ternyata sangat mendasar. Bisakah dijelaskan tentang kita apa yang abang lakukan sekarang? Kalau kita melihat strategi pengembangan energi, terutama energy security, jadi ketahanan energi masing-masing negara, biasanya orang melihat kalau tidak ke Amerika, kalau nggak ke Eropa, biasanya. Sayangnya dua negara ini adalah dua negara yang kontinen, ya, luas sekali. Kalau dia boleh dibilang pulau ya, pulau yang sangat luas gitu. Sementara Indonesia itu adalah negara kepulauan. Ya. Ada nggak negara kepulauan yang punya sumber daya alam yang cukup, ya, kemudian mampu memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya? Ada nggak? Nah, mari kita lihat, banyak nggak negara kepulauan di Indonesia? Di dunia, banyak. Tapi berapa banyak yang punya sumber daya alam? Nggak banyak. Nah, jadi beberapa teknologi yang kami kembangkan dulu, juga dipakai oleh negara lain, mungkin sekiranya juga bisa dikembangkan untuk Indonesia karena kita adalah negara kepulauan. Ya, satu contoh adalah seperti ini. Kita memerlukan pengembangan platform atau bangunan lepas pantai. Yang bangunan lepas pantai ini kalau kita mau memproduksikan kadang-kadang jumlah oilnya itu sedikit. Umur cuma 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau digunakan teknologi existing, didesain untuk 20 tahun, tahun kelima habis minyaknya. 15 tahun lagi kemana itu? Nah, boleh nggak dikembangkan teknologi yang kalau lapangannya kecil, 5 tahun di sini, dipindah lagi 5 tahun di sini, 5 tahun. Jadi semuanya bisa didapatkan. Ini yang bisa menurunkan biaya untuk mengambil minyaknya. Jadi bukan, ya, pada saat-saat tertentu boleh nggak dilakukan analisa atau penghematan dari sisi finansial? Boleh. Tapi kalaulah boleh, saya punya ide yang juga digunakan selama ini saya berkarir di Amerika, kita selalu menggunakan teknologi agar efisiensi bisa tercapai. Di intinya adalah gunakanlah teknologi yang bisa menurunkan atau mengefisienkan pengelolaan sumber daya alam kita. Itu kira-kira company ini. Saya itu meskipun saya bukan orang yang memahami secara detail tentang industri dan teknologi yang berhubungan dengan oil and gas, tapi kenapa kemudian tampaknya Amerika lebih mengambil posisi yang jauh lebih maju dibanding Eropa, meskipun mereka sama-sama kontinen, itu dalam hal teknologi industri perminyakan atau oil and gas, Bang? Kalau kita lihat ya, struktur private sector ya, atau perusahaan-perusahaan swasta ya, di Amerika tidak ada BUMN. Semuanya adalah swasta. Bahkan peran federal, negara federal pun itu mengecil. Ya. Yang ditonjolkan adalah peran swasta. Nah, peran swasta ini punya semacam adegium di sana. Ini berbeda dengan negara lain. Apa itu? Di sana semua boleh dikerjakan kecuali yang dilarang. Menarik. Semua boleh dikerjakan kecuali yang dilarang. Jadi kalau punya ide, saya pengen ke bulan, boleh ide itu. Sewaktu Presiden Kennedy mengatakan saya pengen ke bulan, kebayang nggak gimana cara ke bulan? Mungkin belum kebayang, tapi dari ide tersebut mereka sampai ke bulan. Nah, berbeda mungkin dengan negara lain, termasuk kita di Indonesia. Kalau boleh ya. Kadang-kadang kita di Indonesia ini punya filosofi yang nggak berbeda, ya. Secara umum, semuanya tidak boleh dikerjakan kecuali yang disuruh, ya. Nah, mungkin apakah itu yang menyebabkan ya kemajuan teknologi itu sangat pesat di Amerika, sementara di negara lain itu ada kemajuan, mungkin pelan. Apakah ini penyebabnya? Perlu sebuah kajian yang lebih dalam.
apakah mindset kita selalu tergantung dari apa yang disuruh, bukan kebebasan berpikir semuanya boleh dikerjakan kecuali yang dilarang. Jadi tidak semata tentang bahwa memang Amerika lebih maju dalam hal riset ya Bang. Mindsetnya yang lebih utama. Ya, diberi kebebasan. Misalnya saya beri contoh waktu itu ya. Sewaktu film Star Trek ada jam tangan. Dia bisa berkomunikasi dengan jam tangan. Itu tahun 70-an, 80-an. Kapan terwujudnya itu? Setelah tahun 2000-an. Artinya apa? Boleh punya imajinasi yang sangat liar. Punya komunikasi. Belum ada yang kepikiran gimana caranya bikin komunikasi telepon lewat jam tangan. Tapi terwujud. Kapan? Tahun 2000-an. Artinya apa? Imajinasi boleh melakukan apapun. Nggak dilarang kok punya imajinasi itu. Mungkin itu yang menjadikan berbeda cara pandang orang Amerika terhadap teknologi. Mungkin. Ini menarik nih pemirsa nih. Kita baru ngobrol 5 menit nih, tapi sudah keluar ada satu kata kunci. Orang Amerika maju setidaknya dari pendekatan ini karena mereka akan melakukan apapun selama tidak dilarang. Dalam hal ini tentu saja kita bicara tentang konstitusinya. Tapi kalau kita di Indonesia, tidak akan melakukan apa-apa sebelum disuruh. Tapi apa bedanya dengan Eropa, Bang? Nah, Tidakkah Eropa juga freedom dalam hal ini kan? Substansi dasar dari pembicaraan Abang ini kan tentang freedom of speech, freedom of thinking segala macam. Nah, mungkin ini observasi pribadi ya, melihat bagaimana masyarakat di Eropa, bagaimana masyarakat di Amerika. Ini observasi pribadi mungkin nggak untuk diperdebatkan lah. Nanti berdebat, oh nggak begitu Pak Chandra salah. Nah kira-kira seperti ini ya. Kalau di Amerika freedom, kebebasan itu pinginnya sebebas-bebasnya. Maksudnya seperti ini. Coba kita lihat, jam 2 pagi, subuh atau malam, ingin mendapatkan sesuatu, susu, apa, jeruk, dan lain-lain, kita boleh ke toko. Ngendarain sendiri, ya, ke toko, dapatkan itu, karena 24 jam. Tergantung nggak dengan jadwal kereta kita? Tidak. Tergantung nggak dengan jadwal toko buka? Nggak juga. Ya. Mari kita lihat di Eropa, kemungkinan besar, ya, toko pada weekend tutup misalnya. Bahkan pada malam hari hanya toko tertentu. Nggak banyak toko yang buka. Ya, karena di jadwal. Kita harus melihat, oh jadwal kereta jam berapa ini. Jadwal kita harus teratur dan diatur oleh waktu. Sementara di Amerika yang saya tahu, nggak seperti itu. Saya mau malam ini kemana, saya kendarain mobil. Dan boleh dibilang kalau di kota-kota yang tidak di Boston atau di New York, yang kota-kota lain, itu umumnya sarana transportasi publiknya itu Jelek ya? lebih diperbanyak oleh kendaraan pribadi. Iya, dibanding Eropa kan. Dibanding transportasi publiknya kan sangat matang di Eropa. Iya, iya. Oke, pendekatannya sederhana, tapi kita bisa melihat itu. Itukah kemudian yang membuat BUMN kita tidak cukup lincah untuk bergerak? Kita sedikit agak masuk pada wilayah itu, Bang. Karena kan kita lihat, negara kita ini begitu banyak bergantung. Saya nggak terlalu paham apakah ini bahasa yang tepat ya. Tapi banyak bergantung pada bagaimana BUMN itu. Tetapi gerak-geraknya BUMN itu tampaknya seperti tadi itu, Bang. Nanti mau melakukan sesuatu kalau disuruh. Dalam hal ini ada aturannya gitu kan. Karena kalau tidak bisa dipidanakan. Dalam hal pemidanaan itu insya Allah saya nggak paham lah karena saya pernah meneliti itu. Tapi apakah itu yang membuat BUMN kita tidak cukup lincah untuk bergerak? Dalam hal ini industri minyak misalnya kita bicara tentang Pertamina atau bahkan tempat Abang sekarang di perusahaan gas. Ini bukan dalam rangka untuk mengkritik dan lain-lain. Ya. Ini cara corporate culture, kultur perusahaan. Ya. Kultur perusahaan di Indonesia beda dengan kultur perusahaan di Amerika. Ya, kita tahu itu. Ya. Apa yang membedakan juga? Salah satunya adalah kalau di Amerika kita tidak perform, tidak bekerja dengan baik, hari itu juga kita akan dikeluarkan. Bisa dipecat kita hari itu. Jadi kalau orang bukan merasa terancam ya, dimotivasi untuk selalu menghasilkan sesuatu. Kalau tidak menghasilkan sesuatu, kita tidak bikin uang,
tidak menghasilkan uang, maka perusahaan akan rugi, dia akan dipecat. Bagaimana kita di Indonesia, ya, dengan aturan yang ada mungkin agak susah, ya, kita memberikan punishment and reward yang begitu seperti yang di Amerika. Gampang nggak? Misalnya ya, ada yang tidak menunjukkan performance kerjanya, terus tiba-tiba kita melakukan pemecatan, mungkin agak susah, ya. Nah, untuk itu kita selalu mengencourage orang di Indonesia, selalu kalau kurang berprestasi, ya, kita encourage, kita sarankan untuk mengambil misalnya ya magang atau nambah kuliah lagi atau kursus lagi dan lain-lain. Tapi punishment dari sisi pemecatan mungkin agak susah. Itulah culture yang berbeda salah satunya. Bukan berarti saya itu pro pemecatan, bukan, ya. Ini salah satu culture yang berbeda. Nah, juga culture terhadap pengembangan teknologi, ya. Di Amerika misalnya ya, sekali lagi kalau boleh, Pak Archandra ini American minded ini. Enggak, bukan gitu ya. Kita belajar mengambil yang bagusnya. Yang menjadi driver, penggerak kita di sana adalah kalau ada sesuatu yang bisa kita kembangkan lebih, maka kita akan melakukan inovasi. Jadi inovasi itu yang selalu di telinga kita, bagaimana membuat sesuatu itu lebih baik. Ya. Bisa nggak di Indonesia juga seperti itu? Kalau ada problem, pecahkan. Lakukan inovasi. Kadang-kadang kita mudah untuk mengucapkannya, tapi susah untuk melaksanakannya. Dan culture ini yang harus kita bangun, kalau boleh, ya, di BUMN kita, inovasi. Karena kalau kita melihat lagi, kalau diperpanjang lagi, pasal 33 itu mengatakan bahwa kebermanfaatan dari bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya. Kebermanfaatan itu salah satunya kalau menurut pendapat saya, kalaulah boleh kita mengembangkan teknologi yang dikembangkan oleh kita sendiri sehingga kita punya freedom untuk menggunakannya. Seberapa problem sih Bang kita dengan inovasi terkhususnya dalam bentuk teknologi ya, dalam pengembangan infrastruktur industri gas dan energi kita di Indonesia. Beberapa kali di podcast saya ini saya angkat tentang bagaimana kehidupan riset di sini, baik dengan kepala BRIN ya, organisasi yang baru, maupun dari teman-teman dari private sector seperti saya pernah mengundang orang dari Samsung di sini. Seberapa problem kita menyangkut dengan itu di katakanlah di industri minyak dan gas kita? Salah satu tantangan inovasi di Indonesia adalah takut gagal. Oke. Ya. Mari kita lihat ya. Ini data ya. Apollo yang mendarat ke bulan itu adalah Apollo 11 kalau nggak salah. Apa yang kejadian dengan Apollo 1 sampai 10? Banyak kegagalan di situ. Ya. Tapi mereka berhasil di Apollo 11. Mencoba terus. Bagaimana kita di Indonesia? Mampu nggak kita, ya, berani nggak kita melakukan inovasi? Kalau gagal, kita coba lagi. Sampai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau cuma 1-2 kali gagal, terus kita mundur. Dan apalagi ada sanksi hukum di situ. Itu yang membuat berat. Nggak ada ya yang dipenjara di Amerika gara-gara kegagalan Apollo 1 sampai 10 ya? Sepengetahuan saya tidak ada. Sepengetahuan saya. Bagaimana kita, misalnya begini, dalam eksplorasi minyak dan bumi, ibaratnya saya pernah nyampaikan ini, kalau laut dalam yang namanya laut dalam ya, teknologi laut dalam itu, ibaratnya seorang dokter berada di lantai 100, mengoperasi pasien di lantai dasar. Seperti itu teknologi di laut dalam. Kita nggak bisa lautnya di 2000 meter, kemudian dari sea floor itu di mana di dasar laut itu bisa 10 kilo lagi kita ngedrill 10 kilo. Bagaimana caranya? Nggak bisa dilihat dengan mata. Itu nah itulah diperlukan teknologi. Berapa kali gagalnya? Sering kali gagalnya. Tapi apa yang kita lihat?
berhasil itu eksplorasi bahkan sampai 10 kilo di bawah dasar laut. Kenapa? Coba terus. Karena kebutuhan manusia akan energi ini kelihatannya, terutama yang fosil, kelihatannya dalam waktu dekat masih sangat dibutuhkan. Abang kan alumni dari ITB, jadi pemirsa Pak Archandra itu alumni dari ITB S1-nya, S2 dan S3-nya di Amerika. Saya yakin keluhan kita sama, Bang, bahwa tidak cukup signifikan sumber dorongan dan atau bahkan temuan dari perguruan tinggi kita di Indonesia menyangkut dengan pengembangan teknologi ini. Berbeda misalnya dengan di Amerika, bagaimana kemudian para perusahaan-perusahaan ini datang ke perguruan tinggi bertanya, apa temuan Anda? Kira-kira begitulah. Kalau di sini perusahaan-perusahaan ini datang ke perguruan tinggi kita, memberitahu kalau tidak ingin menggunakan kata mengajarkan, kamu kembangkan yang ini. Menurut Abang, apa problem perguruan tinggi kita di Indonesia tidak cukup memberikan sumbangsi yang signifikan untuk pengembangan ini? Yang saya tahu di Amerika sana, bahwa porsi research perguruan tinggi itu berbeda dengan porsi research di industri. Ya, ada irisannya ada. Ya. Namun demikian kalau ada irisan, kadang-kadang kita membentuk apa yang dinamakan dengan Joint Industry Project (JIP). Jadi joint industry mengemukakan problemnya. Kita punya problem di sini, kita punya orang-orang sendiri yang melakukan research, tapi kita membutuhkan teknologi yang sedang dikembangkan oleh universitas misalnya. Okay. Mari kita bekerja sama, dana ada disediakan, universitas hidup, ya, menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan patent, industri terbantu dari hasil yang dihasilkan. Jadi mutualisme. Makanya problem statement, ya, yang ada di industri, kalau tidak bisa diselesaikan oleh industri sendiri, maka itu berkolaborasi dengan universitas. Universitas untuk maju, dana riset dari mana? Apakah murni dari universitas sendiri? Belum tentu. Kadang-kadang dia juga menawarkan, saya punya ide untuk mengembangkan sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk industri. Mereka sampaikan, maka masuklah itu yang dinamakan dengan Joint Industry Project. Kebanyakan di oil and gas itu lewat Joint Industry Project (JIP). Jadi perusahaan-perusahaan itu, misalnya Exxon dengan satu universitas, enggak. Exxon, Chevron, BP yang besar-besar berkumpul, kita punya problem yang sama nih, masalah yang sama. Ada enggak universitas yang leading, yang sudah mengerjakan? Ada. Kita bekerja sama. Nanti itu antara Exxon, Chevron, BP, dan lain-lain mendapatkan manfaat yang sama. Jadi bukan lagi dalam teknologi hal-hal tertentu mereka compete, enggak. Mereka bekerja sama. Nah itu kira-kira karena problemnya pasti sama. Ya. Pasti sama. Oil and gas. Ujung teknologi mereka tahu. Ini ujungnya di sini, belum ada teknologinya. Ya. Misalnya dulu, orang bisa masuk ke laut 100 meter. Oh tiba-tiba ketemu minyak di 500 meter. Wah cari teknologinya, problem kita sama ini. Saya juga menemukan minyak di 500 meter. Tiba-tiba 1000 meter, tiba-tiba 2000 meter. Oh problem kita sama. Mari kita bekerja sama dalam hal-hal tertentu untuk menemukan teknologi itu. Tampaknya kita akan bermasalah soal ini, Bang. Karena dalam hal riset ya, R&D kita itu di Indonesia ya tampaknya masih menyerahkan diri pada APBN. Dan tahun ini kalau nggak salah 10 triliun ya dari BRIN dapatkan dari APBN. Itu adalah satu problem kita. Kembali pada BUMN kita, Bang, katakanlah Pertamina gitu. Saya tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan bahwa BUMN kita ini kok tampaknya tak pernah melepas dari problem. Dalam banyak hal. Kita baca itu kok. Kita tidak perlu terlalu sungkan untuk membicarakan seperti ini. Karena kenyataannya memang seperti itu. Sebenarnya apa yang membuat Pertamina itu menjadi tidak cukup banyak gerakan yang signifikan untuk melepaskan diri kita dari problem-problem yang berhubungan dengan oil and gas? Bang, sebaiknya diundang Pertamina, Bang. Nggak ada yang mau hadir soalnya.
Repot kita kalau kayak gini gitu kan. Karena itu tadi, saya tidak mau bicara tentang problem hukum. Karena menurut saya itu butuh pembuktian segala macam. Tapi saya ingin berbicara dalam konteks, contoh misalnya, kenapa Pertamina itu tidak cukup signifikan dalam menemukan sumber-sumber baru misalnya. Kenapa produksi kita tidak pernah lagi mencapai 1 juta barrel per hari kalau nggak salah. Kita pernah mencapai itu, Bang. Ya, dengan seluruh memori saya yang terbatas menyangkut dengan ini, itu saya ingat itu. Sekarang paling sekitar under 700. Itu ya 700 ya. Apa problem kita, Bang? Kalau dari sisi bukan problem, tantangan lah Oke, ya. oke. Ya, Kita gunakan kata yang moderat, tantangan. tantangan. Tantangan yang pertama adalah kita harus memahami bahwa kalau dulu sumur-sumur kita itu yang besar-besar, yang gampang, itu sudah banyak ditemukan. Dan itu sudah menua sekarang. Ya. Jadi ibaratnya sesuatu yang tua itu akan mahal perawatannya. Dan produksinya makin lama makin menurun. Dan suatu saat dia akan tidak mampu lagi diproduksikan. Oke. Ya, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah kita menemukan sumur-sumur minyak yang baru, tapi kecil-kecil. Karena kecil-kecil, untuk dikembangkan tidak ekonomis. Ya. Kalau mau ekonomis dikembangkan, harus menggunakan salah satunya teknologi. Nah, sewaktu teknologi itu masuk, kadang-kadang kita takut gagal. Yang tadi itu. Yang tadi balik lagi akarnya ke sana. Ya. Kenapa negara lain mau melakukan itu? Kadang-kadang mereka melihat kalau saya tidak melakukan ini, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Mendingan saya menggunakan teknologi, saya punya kesempatan ya untuk mendapatkan sesuatu kalau saya lakukan. Nah, berani nggak kita atau mampu nggak kita ya mencoba teknologi dalam rangka untuk mendapatkan atau mengembangkan lapang-lapang yang kecil tadi. Jadi dua ya, satu adalah lapang kita tua, yang ketiga adalah yang kita dapatkan lapang-lapang yang kecil. Yang ketiga, kebanyakan lapangan-lapangannya di darat, ya, itu sudah susah untuk didapatkan lagi. Kita harus pergi ke laut, tempatnya lebih susah. Kemudian juga ke wilayah-wilayah yang sangat terpencil, remote. Ya, membutuhkan biaya yang lebih. Ya, jadi selain membutuhkan teknologi, juga membutuhkan biaya yang lebih. Yang keempat, ya, resiko dalam pengembangan kalau kita akan melakukan eksplorasi, mencari minyak baru. Jadi yang tua sudah ada, yang baru ditemukan yang kecil, sekarang kita cari yang lain kalau bisa mendapatkan yang besar. Permasalahannya adalah lapangan kalau kita mencari lewat eksplorasi, sukses rasionya atau kemungkinan kita dapat, dari 10 kali kita melakukan eksplorasi, kemungkinan kita berhasil 2 kali. Jadi 20% cuma, di bawah 20%. Jadi umumnya eksplorasi itu gagal. Tapi kalau kita dapatkan yang 2 tadi, insya Allah itulah yang akan memberikan produksi lebih. Maka tantangannya itu adalah mampu nggak kita menggenjot kembali usaha-usaha mencari lapangan minyak baru walaupun itu susah. Kalau itu tidak dilakukan, ya, maka 100% kita tidak akan menemukan lapangan minyak baru. Itu yang kemudian tampaknya hari ini yang menggeluti kita. Menggayuti malah. Narasi yang selalu berkembang di ruang publik, termasuk pada kami-kami para politisi ini, even itu ketika saya berada di parlemen adalah, oh kita ini kan bangsa yang diridhoi oleh Allah dengan sumber daya alam. Kita memiliki segalanya. Narasi itu tidak berubah bahkan sejak 40-50 tahun terakhir. Tapi kenyataannya impor kita makin membesar kok dalam hal ini minyak ya. Saya jadi berpikir sebenarnya ini apakah kita nggak bisa menemukan narasi yang baru? Atau memang kita kalah dalam hal bagaimana pengembangan industri perminyakan kita. Makanya pertanyaan ini selalu relevan untuk kita ajukan, Bang. Iya. Apa yang ingin Abang katakan dengan itu?
bahwa kita punya kekayaan alam benar. Ya. Apakah kekayaan alam kita itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Dan ini yang perlu dibahas. Ya. Kalau hanya besar atau cukup atau punya tapi tidak dikembangkan, sama saja. Tidak punya nilai ekonomi. Alias nol sebenarnya. Alias nol. Oke. Ya. Nah, untuk itu kalau boleh saya menyarankan, kalau saran gitu ya, eksplorlah semuanya. Ya. Temukan itu cadangan-cadangan baru tersebut, walaupun ini adalah fossil fuel ya, yang tidak terbarukan, boleh nggak generasi sekarang ya memanfaatkan itu sambil menuju nanti kita ke renewable energy, energi terbarukan untuk generasi kita yang akan datang. Tapi generasi sekarang yang membutuhkan ya sumber daya alam yang bisa affordable, yang bisa terbeli, terjangkau oleh masyarakat. Boleh nggak kita kembangkan? Inilah mungkin strategi yang berbeda antara Eropa dan Amerika. Eropa mengatakan, saya akan langsung beralih ke renewable energy. Amerika mengatakan, tidak, saya tetap berbisnis di oil and gas, tapi kalau ada impact negatifnya terhadap lingkungan akan saya kurangi. Kita pilih yang mana? Kalau Eropa langsung berbicara tentang masa depan. Masa depan. Dan hari ini kemudian mereka problem. Mereka krisis sekarang. Ya. Bagaimana dengan tetangga kita Australia? Okay. Mereka punya kekayaan alam yang besar. Mereka punya sumber daya manusia yang cukup bagus. Bagaimana mereka mengelola sumber daya alamnya? Dan ini yang perlu kita pelajari bersama, strategi-strategi ini. Apalagi ya kita adalah negara kepulauan yang berbeda strateginya, seperti yang diulang di awal tadi. Okay. Ya, kita lihat bagaimana dengan Cina, Tiongkok dalam mengelola sumber daya alamnya. Ya, jadi tidak ada yang dinamakan ya, kaya sumber daya alam maka otomatis dia kaya juga. Dia kaya juga, nggak ada. Iya. Dia harus diolah dan dimanfaatkan. Nah iya, dalam kondisi seperti itu, kembali pada pertanyaan itu tadi, seberapa besar sih problem kita sampai kemudian kita tidak bergerak dari narasi yang saya sampaikan tadi, Bang. Katanya kita kaya. Maka salah satu jawabannya kan teknologi ya. Kita belum sampai ke situ ya ternyata ya. Kalaulah boleh kita melihat persoalan ini, kalaulah gampang itu mengelolanya, termasuk tambang-tambang bawah tanah kita. Ya. Kalaulah gampang, mungkin dari dulu sudah terkembangkan dengan lebih cepat. Permasalahannya, kita berada pada saat sekarang lapangan tersebut atau tambang tersebut atau kekayaan alam tersebut itu yang susah-susah. Yang gampang-gampang sudah selesai. Boleh dibilang seperti itu. Kalau kita tidak merubah mindset ya, untuk mengembangkan itu, menggunakan inovasi yang ternyata inovasi itu mungkin kita hanya yang butuh, negara lain nggak butuh. Ya, karena berbeda kita itu. Nah untuk itu perlu keberanian, ya, strategi dari kita sendiri, bagaimana keberbedaan kita dari sisi kekayaan alam yang kita punya bisa dimanfaatkan. Tidak saja masa sekarang, juga nanti masa yang akan datang. Kalau itu nggak kita lakukan, bagaimana kita mendapatkannya? Tidak ada lagi eksplorasi di oil and gas, nggak ada lagi dana. Ya, tambang ini tidak boleh dikembangkan lagi. Terus, ke depannya seperti apa? Memang benar, kita akan ke renewable energy, benar. Tapi masa transisi ini yang kita perlukan adalah bisa nggak kita kembangkan kekayaan alam kita dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kuncinya lagi-lagi teknologi. Saya jadi kepikiran soal ini, Bang. Kebetulan saya mengikuti isu-isu yang berkembang di COP 24, 25, dan 26. Kebetulan itu anak saya
kebetulan jadi diundang secara reguler di 3 forum itu, dan saya mengikuti isunya. Gini, apakah kita harus ikut pada agenda besar negara-negara, kita sebutlah Amerika atau Eropa, yang memaksa dunia untuk maju ke masa depan, sementara hari ini kita belum cukup siap melayani atau barangkali memenuhi kebutuhan kita untuk hari ini, bukan untuk masa depan. Saya gunakan penjelasan yang cukup sederhana untuk dipahami oleh penonton saya di sini. Seperti itukah keadaannya? Kalau kita hidup dalam masyarakat internasional, tentu kita harus sebaiknya ikut, namun tidak melupakan local wisdom kita. Oh iya, setuju. Tidak melupakan kita berbeda dari sisi kebutuhan, dari sisi daya beli, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Beda sekali. Kalau kita misalnya harus mengikuti secara letter leg, ya, apakah seperti itu? Tentu tidak. Dalam forum-forum tersebut, di mana kita juga bisa berbicara apa kepentingan kita atau di negara masing-masing. Makanya pada COP26, kata-kata phase out untuk coal, untuk batu bara, itu diganti dengan phase down. Kenapa? Ada interest India dan Cina di sini. Ya. Saya pernah membahasnya di sini. Nah, untuk itu ada lagi nggak interest masing-masing negara atau interest kita yang bisa dimasukkan dalam resolusi atau komitmen di akhir forum-forum tersebut? Harusnya kita bisa. Tapi kita sudah terikat dengan Paris Agreement, Bang. Kita sudah meratifikasinya ya. Benar. Dan itu pun juga tertahan selama 15 tahun itu. Tidak selesai draftnya gitu. Dan alhamdulillah kemarin di Glasgow sudah disepakati. Gimana dengan itu? Tidakkah itu menjadi jebakan Batman bagi kita? Kita harus belajar juga Eropa, Amerika melihat emisi karbon ini. Coba kita lihat, kalau kita bicara geopolitik sedikit, ya, misalnya ya, kalau boleh gitu ya, beda ganti administrasi di Amerika, beda nggak strategi terhadap climate change-nya? Beda. Demokrat punya strategi yang berbeda dengan Republikan. Ya. Bagaimana dengan negara lain? Kanada misalnya, juga bisa beda. Australia misalnya, juga bisa beda. Apa yang mereka komitkan di forum tersebut, berganti pemerintah, bisa jadi komitmen itu shifted atau berubah. Ya, namun demikian benang merahnya saya sepakat. Kita harus menyelamatkan bumi ini agar bisa lebih bersih. Sepakat kita. Namun yang berbeda itulah strategi negara per negara harus diberikan bukan kebebasan ya, koridor yang jelas agar komitmen itu fair, fairness and justice for all. Tidak bisa unilateral. Ya. Logik. Saya sebenarnya ingin berbicara banyak soal ini karena pada akhirnya saya dan saya yakin juga banyak penonton saya harus terlibat pada pembicaraan ini karena ini menyangkut dengan masa depan kita, masa depan kehidupan kita, baik sebagai bangsa maupun secara keseluruhan. Tapi saya harus masuk pada sebuah isu yang terlalu jauh kalau saya katakan ini mungkin menjadi batu sandungan abang dulu di kabinet ya. Tapi saya harus bertanya, menyangkut kebijakan abang berhubungan dengan cost recovery. Saya dengar Anda sampai diadili di berbagai tempat, bahkan sampai ke Amerika, soal Anda ingin mengubah dari cost recovery ke apa sih istilahnya? Gross split. Gross split itu. Sebab menurut Anda sangat tidak fair bagi kita. Saya gunakan kata yang agak ekstrim soal itu. Apa yang terjadi, Bang? Cost recovery itu adalah sistem yang sudah ada di Indonesia sejak dulunya. Kira-kira seperti ini, semua cost yang dikeluarkan untuk menghasilkan minyak itu ditanggung oleh negara. Nah, skemanya seperti ini cost recovery. Yang simpelnya, seperti
petani yang punya sawah, ya, seorang kakek, nenek atau punya sawah, tapi karena sudah tua, dia nggak mampu mengelolanya. Datanglah pengelola. Pengelola bilang, kalau menghasilkan 100 karung, biaya airnya, pupuk, dan lain-lain, saya menanggung, tapi nanti dibayar lewat hasil panennya ya. Misalnya 100 karung, si pengelola bilang biayanya 70 karung. Dia dapat 70 karung dulu. 30 karung ini dibagi. Misalnya 20% untuk si pengelola, 80% untuk yang punya sawah tadi. Bagaimana kalau cost-nya itu, biayanya itu bukan 70 karung, tapi 90 karung. Karena si nenek nggak bisa ngecek. Si pengelola bilang, oh saya menggunakan pupuk jenis ini dan lain-lain. Sehingga ongkosnya membekak. Jadi 90 karung. Yang dibagi yang mana? 10 karung. Jadi si nenek dapat berapa? 85% berarti 8,5 karung. Si ini dapat 1,5 karung. Tapi 1,5 karung ditambah 90 menjadi 91,5 karung. Ya. Nah sekarang kita menyangkut biaya. Benar nggak biayanya 90 karung? Atau cuma 50 karung biayanya? Mari kita lihat. Nah ini bagus nih Bang. Botol aqua ini. Boleh saya ini? Oh ya, itu ada tulisannya. Nah ini nih. Ini bagus nih perumpamaan. Kalau botol aqua ini masuk dalam komponen cost recovery. Berapa biayanya? Kita udah tahu nih. Botol aqua, isinya air. Udah tahu persis kita ini. Tapi dari sisi biaya kita berdebat. Contohnya. Kalau saya beli dari pinggir jalan, mungkin berapa ya? Rp2.000 ya? Kalau saya beli di restoran yang agak di mana restoran apa misalnya restoran A, jadi 3.000. Jadi 10.000. Oh, oke. Ya. Kalau saya di hotel bintang 5, ini bisa 15.000. Sekarang saya tanya ke Abang, berapa biaya atau cost recovery sebotol aqua? 2.000? 10.000 atau 15.000. Ini sebotol aqua kita berdebat. Tergantung di mana belinya, kapan dibelinya, bagaimana cara belinya. Jadi kalau si nenek, si kakek tadi yang punya sawah tadi, dikatakan ongkosnya 90 karung, dia nggak bisa ngecek juga. Bisa dikatakan, oh ini airnya saya beli dari aqua. Misalnya seperti itu. Nah, untuk itu bolehkah sistemnya kita ubah seperti yang ada di Amerika. Di Amerika yang dinamakan dengan tax and royalty. Royalty dan pajak. Itu seperti gross split. Kalau ini 100 karung, hasil padi saya, hasil sawah saya, di awal udah dibilang, untuk pemilik si nenek kakek tadi 30 karung, 70 karung untuk pengelola. Biaya di 70 karung. Terserah mau berapa biayanya. Mau pakai apapun terserah. Ya. Kalau sudah selesai nanti menghasilkan karungnya kita bagi. 30 buat saya, 70. Jadi kita nggak berdebat di biaya. Berapa biayanya? Oh nggak 60 karung. Kenapa bisa 60? Kenapa 90 karung? Kenapa 70 karung biayanya? Apa yang Anda gunakan? Berdebat lama. Debat ini jangan-jangan sawahnya nggak tadi terkelola. Lama debatnya. Menarik. Oke. Nah untuk itu boleh nggak yang simple, yang sederhana? Jadi kita nggak berdebat dari sisi biaya. Terserah mau biayanya berapa, pokoknya sudah jadi 100 karung, saya dapat 30, Anda 70. Tapi kan boleh nggak dipertimbangkan logika yang dipakai oleh katakanlah di Indonesia? Logika pemerintah maksud saya. Dalam hal ini apa itu namanya itu? SKK Migas. SKK Migas. Iya kalau kecil hasilnya, kalau besar hasilnya bagus, tapi kalau kecil hasilnya gimana? Rugi negara dong, kira-kira begitu logikanya kadang-kadang dipakai. Coba lihat dari mana kalau cost recovery. Kalau ongkosnya 70 kita berani berdebat. Kita debat 70 yang dibagi adalah 30-nya. Jadi 30 misalnya 50-50 lah, 50%. Negara dapat 15, mereka dapat 15. 15 ya, 15 karung. Kalau kontraktor bilang ongkosnya 90 karung, yang dibagi 10.
5 negara, 5, ya. ayo, mana yang rugi? Tapi kalau dengan growth split, udah pasti. Kalau dapat 100, misalnya pembagiannya adalah banyak kriterianya, 30-70. Pokoknya jadi 100 dapat 30. Udah. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan biaya, terserah mau pakai airnya aqua, mau airnya dari mana pengair. Oh, pupuknya dari sini, terserah. Yang jelas, padi ini, sawah ini menghasilkan sekian karung. Enggak, ini andai-andai saja. Kan logikanya tadi itu kan di kita negara yang kaya, Bang. Kemungkinan gagal itu kecil di sini. Sayang dong kalau kita berikan yang besar kepada mereka, makanya harus diatur dengan model cost recovery tadi. Tidakkah dikhawatirkan yang seperti itu tadi? Kegagalan dalam eksplorasi oil and gas itu 80%. 20% yang berhasil. Komponen itu. Nah sekarang, komponen siapa yang punya dana untuk mengelola itu? Satu contoh. Kalau di laut dalam di Amerika sana, kita mencari minyak nih. Kita drill. Plop. Biaya satu well bisa $200 juta. Oke. Kita perlu 4, 1, 2, 3, 4. Semuanya kering, nggak ketemu. $800 juta jadi abu. Berani nggak? Kalau cost recovery, pasti negara sudah nanggung di situ. Nggak, kalau cost recovery juga, kalau nggak berhasil, si kontraktor yang nanggung. Kalau cost recovery? Ya, growth split juga gitu. Kalau nggak ketemu, dia nanggung. Kalau dari sisi itunya sama. Tapi dari sisi setelah berproduksi, dikembalikanlah itu. Dikembali. Kalau biaya-biaya tadi yang $200 juta per sumur itu harus dikembalikan. Nah, efisiensi dari kontraktor tadi, ya, yang mengelola padi si nenek tadi, kalau dia efisien, dia akan untung lebih besar. Kalau dia nggak efisien, dia nggak untung. Maka berlomba-lombalah dia, menurut pengamatan saya, mencari teknologi tepat guna agar ongkosnya lebih hemat. Negara bagian negara tidak terutak-atik terhadap apakah si kontraktor tersebut efisien atau tidak. Karena udah diambil di awal. 30, ya udah 30 kita dapat. Daripada tadi, misalnya, kalau ongkosnya 90 yang dibagi 10. Berapa banyak negara yang masih menganut rezim cost recovery, Bang? Masih banyak, ya. Malaysia masih menggunakan cost recovery, tapi untuk lapangan-lapangan tertentu barusan 2 tahun yang lalu setelah kita menggunakan cost recovery, mereka menggunakan growth split juga. Nigeria dulu juga cost recovery, sekarang beralih ke beberapa kontrak mereka beralih ke growth split juga. Sejak tahun 2016, ketika Abang menjadi wakil menteri, dengan segala tantangannya Abang bisa lakukan itu. Hasilnya gimana? Saya mendapatkan feedback ya dari beberapa oil company ya bahwa mereka melakukan atau kontrak-kontrak yang sudah diberlakukan sejak 2017 itu banyak di growth split. Bahkan hari ini saya bertemu dengan kontraktor untuk bicara tukar pikiran. Mereka mengatakan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Karena cost biaya di mereka. Ya. Dan negara mendapatkan bagian yang sudah pasti di akhir. Emang kenapa dengan kecepatan pengambilan keputusan itu? Apakah di SKK Migas juga problem kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah itu terjadi juga? Begini, ini satu contoh ya. Ini satu contoh. Dari berapa lama masa eksplorasi itu? Mencari minyak. 6 sampai 10 tahun. Ketemunya kemungkinan 20%. Oke. Dari 6-10 tahun, kalau ketemu, itu masih butuh 5 sampai 10 tahun lagi untuk mendevelop. Karena apa? Segala macam bentuk perizinan, ya. Kemudian debat cost tadi, biaya. Bagaimana kalau kita di yang menggunakan growth split di Amerika, ya? Di West Texas misalnya.
melakukan drilling. Berapa minggu izin keluar langsung drill. Cepat. Produksi bisa cepat. Biaya uang, kalau dia minjem karena produksinya lebih cepat, maka cost of money-nya atau biaya uangnya itu bisa ditekan. Berapa lama sih biasanya terproses di SKK Migas kalau ada satu proposal yang masuk diteken oleh SKK Migas? Salah satu yang kita coba perbaiki waktu saya dengan Pak Jonan itu adalah mempercepat proses ini. Inisiatif yang kita tawarkan adalah growth split. Karena growth split yang di-approve, yang minta approval bukan cost lagi, bukan biaya lagi. Karena biaya itu berdebat nanti. Ini kan berdebat kita. Iya. Berapa ini? 2, 3 ribu, 10 ribu, atau 15 ribu. Tapi kekuasaan negara ada pada program. Program masih dikuasai oleh negara. Ini program ini bisa dilakukan atau tidak. Biaya kita serahkan ke kontraktor karena dia yang tahu teknologi dan dia yang lebih tahu ya terhadap apa yang terbaik untuk mengelola lapangan ini biar lebih efisien. Karena biaya sama dia. Nggak mungkin dia jor-joran biaya karena dia nanggung sendiri biaya itu. Ada contoh nggak yang abang lakukan model growth split itu di Indonesia? Rokan ya? Blok Rokan growth split. Hasilnya? Silahkan nanti undang yang namanya Pak Buyung, ya Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan, yang sekarang melakukan sendiri bagaimana kontrak jenis growth split, ya, dan kecepatan pengambilan keputusan dalam menentukan apakah teknologi ini digunakan atau tidak. Mereka efektif ya? Saya nggak bisa ngomong, nanti bias. Nggak apa-apa, setidaknya informasi awal dulu. Tapi gara-gara itu saya dengar abang itu diadili, tanda petik, di teman-teman di Amerika ya? Ya di mana-mana lah, karena ini kan ide yang baru, mungkin belum paham, ya, dan belum juga mengerti terhadap kebaikan dan kelemahan dari sistem ini. Saya juga harus mengakui tidak ada sistem di dunia ini, fiscal system di oil and gas yang bulletproof, terbaik, bisa cocok di semua lapangan, semua negara, nggak ada. Yang ada itu adalah melihat zamannya. Kalau kita sekarang membutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan untuk mengelola sumber daya alam kita, karena intinya kecepatan. Ya, salah satunya adalah growth split. Kalau dulu kita punya lapangan yang besar-besar, ya, dan relatif lebih mudah. Sekarang teknologi, dalam berdebat teknologi juga lama. Oh, ini boleh digunakan, boleh tidak? Apa dasarnya boleh? Oh, mereka jauh lebih maju. Iya. Terus kita di sini misalnya ya, mungkin karena kesibukan dan lain belum update terhadap teknologi tersebut. Bisa nggak kita memutuskan? Mungkin agak riskan kita kalau memutuskannya. Nah, esensinya adalah kecepatan dan efisiensi lapangan yang kecil-kecil. Maka growth split mungkin salah satu yang bisa mengobati. Di Blok Rokan itu kan Anda memenangkan Pertamina kalau nggak salah. Pemerintah memenangkan Pertamina. Setelah 50 tahun dikelola oleh Chevron. Ya. Dan kemudian itu membuat banyak gugatan tanda petik kepada diri abang gitu ya. Kenapa memenangkan Pertamina pada saat itu? Dalam mengelola sisi membuat kebijakan saya dengan Pak Jonan waktu itu, dasar kita adalah, ini dalam bahasa Inggris ya, we are the guardian of public interest. Karena kita adalah guardian, penjaga interestnya publik, maka yang kita lihat adalah interest publik terhadap pengelolaan sumber daya alam kita ini mau seperti apa. Okay. Walaupun kita sebagai guardian dari interestnya publik, tidak boleh dilupakan apa yang dinamakan justice, fairness and justice for all.
keadilan untuk semua. Kita nggak boleh semena-mena. Walaupun sudah 50 tahun dikelola oleh Chevron, maka kita kompetisikan blok tersebut, siapa yang akan memberikan manfaat lebih 20 tahun yang akan datang. Ya. Dalam masa kompetisi itulah Pertamina menang dengan signature bonus yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh Chevron. Apa memang isi proposal dari Chevron? Chevron menawar lebih rendah dari apa yang ditawarkan oleh Pertamina, baik itu dari sisi signature bonus maupun dari sisi komitmen pasti mereka 5 tahun setelah blok ini dikelola kembali. Kita ada ukuran-ukuran tertentu, dia harus melakukan drilling berapa, investment berapa, kita syaratkan waktu itu investasinya $500 juta dalam 5 tahun. Ya. Kemudian signature bonusnya kita syaratkan minimal $700 juta. Nah, dalam kompetisi itulah Chevron kalah. Jadi bukan keberpihakan dalam artian bahwa Chevron tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kompetisi secara fair. Tentu saja kita harus mengapresiasi pilihan itu, Pak. Saya jujur merasa bahagia mendengarkan informasi ini. Terima kasih untuk itu. Saya mewakili publik atas nama nasionalisme segala macam. Tapi saya dengar juga abang itu juga dimusuhi, bahkan ada unsur makian kayaknya ya, ketika menawarkan gross split tadi itu dengan meninggalkan pola yang sudah dipakai selama ini oleh kita. Dan itu dari pengusaha-pengusaha kita yang tampaknya ada afiliasi dengan pihak luar gitu. Mungkin itu bagian dari risiko sewaktu secara sadar saya terima untuk kembali ke Indonesia. Resiko itu saya dapatkan dan tantangan, apalah istilah tantangan ya, juga bukan bahasanya bukan makian lah ya. Ya, abang silakan digunakan kata Padang yang cocok untuk itu. Ya, bahwa itu terjadi. Namun risiko kalaulah boleh kita merubah sesuatu, kalau saya berharap perubahan itu bisa memberikan kebaikan. Dan kebaikan itu karena mungkin tidak dimengerti secara utuh, maka timbullah apa yang dinamakan dengan yang abang tadi sampaikan. Namun demikian, menerima jabatan publik, kita juga harus siap dengan itu. Dan apakah saya aja yang siap? Mungkin ya, pasukan di belakang, anak, istri, apakah siap? Saya berharap mereka juga siap. Ya, namun demikian ya, inilah perjalanan hidup di Indonesia. Saya yakin tidak akan dijawab, tapi kan apa salahnya saya bertanya? Siapa tahu saya mendapatkan keberuntungan hari ini. Siapa saja yang mereka-mereka yang marah sama abang itu? Gara-gara itu tadi. Aduh. Oke, terakhir Bang. Tanpa sadari kita sudah hampir 1 jam. Eropa menderita, terutama karena perang Rusia dan Ukraina. Tadi kita bicara tentang gas, itu tiba-tiba Rusia bereaksi dengan sangat keras. Rusia mungkin tidak cukup sadar reaksi dari Amerika dan Eropa menyangkut invasi mereka ke Ukraina. Tapi sebaliknya Eropa juga mungkin tidak menyangka respon dari Rusia sedemikian keras. Dan kemudian mereka sangat khawatir terutama menghadapi musim dingin yang akan datang beberapa bulan kemudian. Dihubungkan dengan kita, mulai khawatir, dunia kan mulai banyak resesi nih. Kita menerima gambar banyak setiap hari. Kalau nggak salah kemarin atau 2 hari yang lalu, Menteri Keuangan, saya baca di salah satu media itu mengatakan Ibu Sri Mulyani kan tidak pernah orang yang selalu optimis. Dan saya rasa itu bagus bagi kita. Tapi tampak ada kekhawatiran atau barangkali kegamangan karena Indonesia dimasukkan 1 dari 14 negara yang berpotensi menghadapi resesi
akibat berbagai hal. Dihubungkan dengan ini tadi, seberapa kuat dunia oil and gas kita untuk memastikan bahwa resesi itu mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, kita cukup kuat menghadapinya. Meskipun ternyata oil and gas kita itu selama beberapa tahun terakhir ini kan tidak cukup memberikan kita sebuah keyakinan diri untuk mampu menghadapinya secara signifikan. Kalau kita lihat dari data yang ada, juga disampaikan oleh Bu Surmiani ya, kalau saya nggak salah beberapa minggu yang lalu, bahwa subsidi untuk tahun ini bisa mencapai 530 T. Oke. Ya. Sementara APBN kita berapa? 2.600, 2.700. Iya, 2.700-an. Ya, 2.700 T. Berarti berapa persen itu sudah hampir seperempat? Ya, sudah dimakan oleh subsidi. Kalau subsidi ini besar, ruang bergeraknya pemerintah untuk membangun sektor-sektor industri atau sektor-sektor produksi yang akan menaikkan PDB kita, produk domestik bruto kita, menjadi sangat sempit. Ya, ini salah satu impact nyata naiknya subsidi 530 T. Ya. Yang kedua kita lihat ya dari sisi perkembangan ke depannya. Kalaulah ya gejolak harga gas dan gejolak harga batu bara dan juga gejolak harga minyak, tiga ini ya, masih memanas dari segi kekuatan produksi minyak kita dan juga impor kita impor BBM kita sekitar mungkin ya total ya sekitar 600.000 barrel per day BBM. Crude atau minyak mentah itu sekitar 300.000. Jadi totalnya sebenarnya kita 900.000 total. Oke. Ya. Bisa dihitung sendiri. Kalau harga minyak dan BBM di rata-rata beda ya. Harga minyak crude itu kalau Brent itu $100, maka harga BBM sekitar 110 lah, 108, $100 per barrel. Itu untuk RON 92. Ya. Kalau kita ambillah kebutuhan kita itu sekitar 1 juta barrel per day, impor ya, ini kan 900.000 kita hitung, kalikan $100 itu udah $100 juta per day kita harus membeli minyak tersebut. Ya. Nah, kalau 100 juta per day, setahun berapa? Pertanyaannya, berapa kuat ya kita kalau harga minyak masih di atas $100? Namun di sisi lain, dari sisi batu bara, kalau dulu di zaman saya dengan Pak Jonan 2019 itu kira-kira kita memproduksi itu sekitar 520 juta ton per tahun batu bara ya. Kebutuhan dalam negeri DMO itu 25%, jadi sekitar 130 juta ton. Ya, kita ekspor itu sekitar 400 juta ton. 400 juta ton ekspor itu yang mungkin sekarang membantu ruang fiskal kita dari sisi pajak dan royalti. Ya. Nah, pertanyaan Abang benar sekali, seberapa tahan kita terhadap situasi ini? Mungkin Bu Surmiani, Bu Menkyu yang bisa memberikan gambarannya. Tapi dari sisi data energi, yang saya tahu seperti itu. Bang, makasih ya. 1 jam kita berbicara, saya mendapat banyak ilmu. Tampaknya saya harus mengundang Abang untuk episode berikutnya ya. Mohon disiapkan waktunya. Kalau diberikan umur yang panjang oleh Allah. Amin. Amin. Sungguh-sungguh saya mengapresiasi diskusi ini, Bang. Dan ada banyak pemahaman-pemahaman baru karena podcast saya ini sebenarnya adalah mengedukasi publik. Kadang-kadang saya sok tahu di sini, tapi saya ambil risiko itu karena ruang publik kita harus diisi dengan diskusi yang seperti ini. Dan sekali lagi terima kasih, Bang. Terima kasih buat pemirsa Abang, juga hadirin semua. Kalau ada yang salah dari apa yang saya ucapkan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Kalau enggak nanti
gimana caranya saya minta maaf gitu ya. Pasti dipahami Bang. Oh, pemirsa, itu diskusi saya dengan Bapak Archandra Tahar, mantan Wakil Menteri Energi, Kementerian ESDM gitu ya maksudnya. Orang yang dulu saya kritik keras. Tapi hari ini saya undang, begitulah seharusnya kita mengelola negara ini. Waktu itu saya sebagai anggota DPR. Haram hukumnya saya berdiam diri kalau kemudian saya menyaksikan sesuatu dan kemudian saya diam saja. Dan beliau telah menjelaskannya. Sepanjang 1 jam tadi itu ada banyak penjelasan yang kemudian saya dan kita seharusnya memahami. Inilah alasan beliau kembali ke tanah air. Dan untuk itu semuanya saya harus berterima kasih Bang. 2 kali saya minta Bapak berterima kasih dan meminta maaf sama Bang. Terima kasih telah menyaksikan diskusi ini. Kita akan bertemu lagi pada diskusi berikutnya dan tadi sudah dijanjiin sama Bang Archandra, Pak Archandra akan hadir nantinya. Jadi kita akan dapat ilmu tambahan lagi nantinya. Makasih. Insya Allah.